Jawa Barat menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pemirsa, bukan Jakarta. Di 24 Agustus kemarin dan hari ini, kota Depok, Jawa Baratlah yang justru menjadi kota paling berpolusi. Jakarta berada di urutan keempat dalam kategori kota tidak sehat, di mana di urutan pertama ada kota Depok dengan nilai AQI 182. Depok telah menjadi kota dengan polusi paling buruk di antara kota lainnya selama 4 hari beruntun. Tidak hanya di ibu kota Jakarta, polusi udara juga semakin mengancam wilayah penyangga. Sejumlah pasien yang mengalami penyakit saluran pernapasan dirawat di rumah sakit diduga pencemaran udara di kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara polusi udara di kota Depok, Jawa Barat mencapai kategori level merah atau tidak sehat. What the Sigma? Jalan Margonda merupakan pusat aktivitas di Depok, tapi di balik hiruk-pikuknya yang sangat ramai, ada masalah besar yang mengintai, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara pada Jalan Margonda ini biasanya berasal dari kendaraan bermotor, kendaraan roda 4 yang menghasilkan gas berbahaya akibat pembakaran bahan bakar fosil. Sumber polutan yang dihasilkan dari bahan bakar fosil ini seperti ada halnya karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, ozon troposferik, dan partikel halus. Penyebab dari munculnya polutan-polutan yang ada itu biasanya seperti halnya pembakaran tidak sempurna pada mesin, itu biasa menghasilkan karbon monoksida yang beracun dan juga hidrokarbon yang tidak terbakar. Nah, ada juga dalam halnya nitrogen di udara jika dia bereaksi pada suhu tinggi di mesin, itu biasa membentuk nitrogen oksida. Dan ada juga ketika nitrogen oksida bereaksi dengan sinar matahari, itu bisa menghasilkan ozon troposferik yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, pada kina ini kita mendapatkan solusi untuk mengurangi emisi ini. Itu biasa kita menggunakan katalis pada knalpot untuk mengurangi emisi NO dan CO atau bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel atau listrik. Dan juga ada juga peran individu yang pastinya membantu untuk mengurangi emisi ini, yaitu mengurangi kendaraan pribadi pada individu masing-masing dan beralih ke transportasi umum atau menggunakan sepeda. Nah, ada juga solusi-solusi tambahan yang bisa kita gunakan, yaitu penggunaan adsorben untuk menangkap polutan dengan menerapkan prinsip menyerap polutan seperti NO, SO, dan CO menggunakan material berpoli seperti karbon aktif atau zeolit. Implementasinya itu seperti kayak memasang unit penyaring udara berbasis absorben di area strategis di sepanjang Jalan Margonda. Itu menggunakan sistem sirkulasi udara untuk menangkap polusi dari knalpot kendaraan. Nah, keunggulan dari ini, material absorben ini dapat diregenerasi dan digunakan kembali. Nah, kedua, teknologi scrubber untuk penjernihan udara. Prinsip yang digunakan itu seperti menggunakan larutan kimia seperti basa kuat NaOH atau CaOH untuk mengikat polutan seperti SO dan NO. Implementasinya itu seperti halnya memasang unit scrubber portable di sekitar sumber emisi tinggi yang mengintegrasikan scrubber di ventilasi gedung untuk menyaring udara masuk. Nah, reaksi kimia utamanya ini SO2 plus CaOH 2 kali menghasilkan CaSO3 plus H2O. Itu dimana mendapatkan sulfur dioksida sebagai kalsium sulfit. Nah, ada juga kayak kita harus mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan seperti halnya menggunakan bahan bakar dengan emisi rendah seperti bioetanol, biodiesel, atau hidrogen. Nah, implementasinya ini memperkenalkan bahan bakar campuran yang dimana biasanya campuran 10% etanol untuk beberapa kendaraan. Nah, untuk kendaraan juga itu beberapa memberikan intensif untuk penggunaan bahan bakar alternatif. Nah, reaksi kimia utamanya itu C2H5OH plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2 yang dimana itu merupakan pembakaran etanol yang bersih tanpa menghasilkan karbon monoksida ataupun NO. Sumber polusi itu terdiri dari emisi gas kendaraan seperti kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, partikulat halus atau PM, dan volatile organic compounds atau VOC. Kebocoran BBM dari kendaraan atau pompa bensin yang menghasilkan hidrokarbon juga berbahaya seperti senyawa kimia berbahaya lainnya.
dan juga debu dan partikulat aktivitas konstruksi, penggunaan jalan dan kegiatan industri menghasilkan debu dan partikulat yang halus. Pembakaran sampah tidak terkendali juga menghasilkan gas-gas berbahaya seperti dioksin dan furan. Nah, dari penjelasan tentang polutan dan beberapa kaitannya dengan kimia pada Jalan Margonda, kita harus aware dengan lingkungan di sekitar kita seperti halnya Jalan Margonda yang memiliki banyak polutan yang tidak terduga, dan kita harus menyayangi lingkungan sekitar kita. Terima kasih.